dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 3 unit rumah kayu di Pasaman Barat terbakar. Polisi razia roda mobil sebelum memasuki jalan tol. 5 kendaraan diperintahkan putar balik. Lanjutan sidang pembunuhan NKS, Hakim memeriksa penyidik Polres Padang Pariaman. Sidang kasus pembunuhan gadis penjual gorengan keliling di Kayu Tanam, Padang Pariaman, NKS, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Pariaman pada Selasa siang. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dodi Kuswara menghadirkan 4 penyidik dari Polres Padang Pariaman untuk dimintai keterangan. Namun karena kesibukan dinas di luar kota, 2 penyidik hanya bisa memberikan keterangan secara daring. Keterangan para penyidik diperlukan karena pada persidangan sebelumnya, terdakwa IS menyatakan penyebab terjadinya pembunuhan karena sakit hati. Gara-gara sabu-sabu seberat 1,5 kilogram yang dititipkan terdakwa kepada korban hilang. Keterangan terdakwa di persidangan berbeda dengan hasil pemeriksaan penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan BAP. Jaksa penuntut umum maupun penyidik menyatakan apa yang disampaikan terdakwa terkait motif pembunuhan tidak ada dalam BAP. Kemarin ada keterangan terdakwa yang berbeda, ada juga yang mencabut BAP-nya, maka dihadirkan penyidik yang melakukan pemeriksaan. Ternyata dari hasil pemeriksaan hari ini, prosedur semua sudah dilakukan dengan sesuai. Ya. Sudah didampingi PH juga, didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan, dan penasihat hukum juga sudah melakukan fungsinya. Yang jelas kami bisa jelaskan pada saat pemeriksaan, keterangan yang disampaikan Indra pada saat sidang sebelumnya itu tidak pernah muncul pada saat pemeriksaan kemarin. Selama pemeriksaan pun sudah dijelaskan tadi, kami tidak ada melakukan intimidasi ataupun kekerasan, dan sudah kami sampaikan setiap pemeriksaan pun pasti didampingin oleh penasihat hukum. Sementara kuasa hukum terdakwa menyatakan pihaknya tidak pernah melakukan intervensi kepada terdakwa untuk memberikan keterangan yang berbeda dengan yang ada dalam BAP. Dari tim PH tidak pernah mengkondisikan untuk penyampaian penitipan sabu dari Indra kepada Nia 1,5 kilo. Karena logika hukum 1,5 kilo itu lebih kurang 2 miliar uangnya itu. Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Perampokan disertai penyekapan terjadi di Jorong Galuh 2, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Ampek Koto Agam, pada Minggu dini hari. 3 orang lanjut usia menjadi korban setelah para pelaku menyekap mereka dan membawa kabur harta benda berharga. 3 pelaku berhasil menggasak emas seberat hampir 1 kilogram, uang tunai 45 juta rupiah, sepeda motor, dan BPKB motor milik korban. Akibat perampokan itu, korban mengalami kerugian hampir 1,5 miliar rupiah. Diduga pelaku masuk rumah milik Marwis dengan merusak bagian belakang rumah. Saat kejadian, korban sedang tidur di kamar bersama istrinya. Pelaku langsung menyekap mereka dan juga menyeret mertua Marwis dari kamar lain. Korban tidak mampu melawan karena pelaku menodongkan senjata tajam dan memaksa menunjukkan tempat penyimpanan harta. $1,5 M kerugian. 1,5 emas, kendaraan, uang. Mendapati laporan perampokan, personel Polsek Ampek Koto dan Polresta Bukit Tinggi melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi serta barang bukti di lokasi. Polisi juga menyusuri ada tidaknya kamera pengawas di sekitar TKP.
Kemudian yang penghuni rumah, korban dan saksi dikurung di satu ruangan. Ini masih berdasarkan keterangan dari pelapor. Mereka dikurung satu ruangan. Setelah pada pukul 3 pagi mereka keluar, didapati kamar sudah berantakan, satu motor hilang, kemudian ada barang-barang berharga yang juga hilang. Kemudian kami sudah melakukan penyelidikan, sudah ada upaya-upaya dari kita olah TKP dengan Inavis. Kemudian sampai saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perampokan itu. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Potongan kepala dan kaki sebelah kanan dari mayat yang ditemukan warga di aliran sungai, tepatnya di daerah Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, menggegerkan masyarakat. Potongan-potongan itu ditemukan secara terpisah di lokasi yang berbeda pula. Potongan kepala ditemukan warga di muara sungai Batang Anai. Sedangkan potongan kaki ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan badan yang ditemukan warga sebelumnya. Untuk sementara, identitas korban belum diketahui. Saat ini, potongan tubuh itu telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang. Dengan ditemukan potongan tubuh itu, Polres Padang Pariaman berharap identitas korban bisa diketahui. Karena saat ini pihak kepolisian kesulitan mengidentifikasinya, karena di lokasi baru ditemukan potongan tubuh tanpa ada identitas apapun. Hingga kini belum ada laporan dari warga sekitar yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Dari Polsek Kutu Tangah, Polresta Padang, di mana potongan kepala ditemukan oleh nelayan di wilayah muara TPI dalam kondisi memar dan bengkak. Kami sudah koordinasi dengan penyidik sampai sejauh Kutu ini Tangah untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Polres Padang Pariaman masih menunggu hasil identifikasi dan otopsi yang dilakukan pihak Rumah Sakit Bayangkara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.